Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Pak Hel dalam rangka pembahasan soal USK PT Sejahtera. Pada kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari laporan keuangan 2 ya. Oke. Nah, di laporan keuangan ini yang akan kita kerjakan adalah mulai dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, jurnal penutup, ya, sampai pada buku besar setelah penutup. Oke, untuk sebagai sumber data pada laporan keuangan 2 kali ini adalah neraca lajur, ya, neraca lajur. Data yang diambil adalah data yang di 2 kolom terakhir, yakni di kolom income statement dan kolom balance sheet. Nah, jadi dari data yang ada di neraca lajur ini kita bisa langsung memasukkan data tersebut ke 3 hal, ya. Yang pertama adalah laporan neraca, yang kedua adalah neraca saldo setelah penutup, ya, post closing. Lalu yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Nah, jadi seperti itu. Data yang diambil mulai dari data akun real pada neraca lajur. Bagaimana caranya? Kita langsung saja. Jadi kita lihat pada neraca lajur, kolom balance sheet, ya, akun petty cash ada angka sebelah debit sebesar 2.450.000. Kita pindahkan, ya, ke neraca, ya, sebesar 2.450.000. Lalu kita pindahkan juga ke post closing trial balance sebelah debit 2.450.000. Tuh, ya. Lalu lihat berikutnya ada cash in bank juga sebesar 196 juta sekian. Kita pindahkan juga ke neraca, ya, lalu kita pindahkan juga ke post closing trial balance. Oke, untuk marketable securities tidak ada angkanya, maka di neraca kita lewati. Lanjut ke akun receivable sebesar 112 juta sekian. Kita pindahkan ke neraca, lalu kita pindahkan juga ke post closing trial balance, ya. Jadi prosesnya hanya seperti itu. Pak, bagaimana untuk yang dikredit, ya, seperti allowance, seperti accum debt, gitu ya. Nah, untuk yang dikredit kita lihat terlebih dahulu saldo normalnya. Jika harta atau yang depannya 1, ya, saldo normal harta adalah debit. Artinya ketika di debit dia mempunyai nilai positif. Namun ketika di kredit, ya, harta berkurang di kredit, maka nilainya adalah negatif. Allowance for bad debts kita pindahkan ke neraca, maka dia kita catat dengan minus, seperti itu, ya. Nah, lalu dipindahkan ke NSSP atau post closing, ya, pada posisinya sebelah kredit, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk post closing sendiri kita tinggal mindahkan langsung sih, ya, tinggal mindahkan langsung bisa. Oke, anggap kita pindahkan semuanya, employee, merchandise, store supply sampai investment, kita pindahkan, ya. Ya, bagusnya sih satu-satu itu agar lebih cepat gitu. Kita pindahkan satu-satu seperti ini.
ya, seperti yang saya sudah contohkan di atas itu. Oke, kita tidak perlu menghitung dulu, kita pindahkan aja angkanya terlebih dahulu. Seperti di sini ada LAN 275.000, posisi debit kita pindahkan ke neraca, lalu kita pindahkan ke NSP LAN di debit 275.000. Nah, lalu building, ya, building kita pindahkan ke neraca, angkanya seperti ini. Kita pindahkan ke NSP, angkanya seperti ini, ya, di debit dia. Nah, Acuum Debt Building, ya, kita pindahkan ke neraca karena dia posisinya ada di kredit, maka minus, ya, atau dalam kurung seperti itu. Di neraca saldo setelah penutup, dia juga pada posisi di kredit seperti itu. Untuk vehicles dan Acuum Debt tidak ada angka. Equipment juga sama, kita masukkan ke neraca, ada angkanya. Untuk equipment 60 juta dan Acuum Debt sebesar 15 juta. Ya, equipment 60 juta, 15 jutanya maka negatif, ya. Kita pindahkan ke NSSP, ya. Nah, seperti ini. Oke, kita pindahkan terlebih dahulu saja angkanya, tidak perlu kita hitung. Nanti hitungnya terakhir, seperti itu. Nah, ini sudah ada jawabannya nih, ya. Oke. Nah, lalu untuk credit card, ya, posisi di liability and equity, kita lihat datanya di neraca lajur. Nah, untuk akun dengan nomor 2 dan 3 itu saldo normalnya di kredit, ya. Artinya jika ada yang di debit maka posisinya minus atau negatif. Kita pindahkan credit card. Credit card tidak ada angkanya, ya. Lanjut akun payable 41.800.000, dia karena saldo normalnya kredit maka positif dia, ya. Nah, lalu kita pindahkan ke NSSP, ya, akun payable di kredit juga 41.800.000, ya. Lalu ke accrued, kita pindahkan accrued, kita pindahkan income tax payable, ya. Accrued kita pindahkan 1.500.000, NSSP juga di kredit 1.500.000, gitu kan. Terus income tax payable pindahkan 1 juta sekian, di NSP juga di kredit sebesar 1 juta sekian, gitu, ya. Nah, lalu fade out di neraca kita pindahkan 9 juta sekian, di NSSP juga sebelah kredit sebesar 9 juta sekian. Nah, lalu Bank BNI Loan di neraca sebesar 125 juta sekian. Lalu di NSSP kita pindahkan sebesar 125 juta sekian, ya. Sampai pada common stock, ya, common stock kita pindahkan di neraca 400 juta, di NSSP juga 400 juta. Nah, mulai dari common stock ini, ya, itu sudah berpengaruh kepada laporan perubahan ekuitas. Maka di common stock kita pindahkan common stock di sini sebesar 400 juta. Lalu return earning di sini juga kita pindahkan sebesar 330 juta, ya. Nah, lalu total ini adalah total 400 juta tambah 330, jadi 730. Nah, lalu
pada pengisian laporan perubahan ekuitas itu ada net income, ya, ada net income dan dividen, ya. Dividennya jelas di sini ada 40 juta, kita bisa masukkan ke posisi return earning karena net income atau laba dan dividen itu mempengaruhi laba ditahan, ya, mempengaruhi return earning. Maka kita bisa isi dividennya karena dia posisinya sebelah debit, maka hasilnya negatif, ya. Lalu net income adalah laba atau rugi, ya. Nah, kita bisa lihat di sini angka net income 132 juta sekian. Oke, kita isi datanya. Nah, di akhir kita mulai hitung. Maka hasil per 31 Desember 2018 common stock tetap 400 juta, return earning 330 juta ditambah 132 juta sekian dikurang 40 juta, hasilnya 422 juta sekian. Nah, untuk total tinggal dijumlahkan saja ke samping. Seperti itu. Nah, angka return earning 422 juta sekian ini itu yang kita masukkan ke neraca, ya. Dan dividennya juga kita input 0, ya, karena tidak kita input nih dividennya, ya. Lalu NSSP-nya juga kita masukkan sebesar 422 juta. Laporan perubahan ekuitas sudah kita hitung. NSSP-nya kita bisa jumlahkan. Kalau untuk menjumlahkan NSSP seperti sini aja, ya. Jadi menjumlahkan NSSP itu posisi mudahnya adalah kita lihat, ya. Oke. Ya, berarti 100, ini kan ada 116 juta, 1 miliar 116 juta sekian, ya. 1 miliar 116 juta sekian, ya. Jadi yang kita tidak pakai adalah dividen. Jadi angka ini kalau mau mudah, ya, penghitungannya 1 miliar 116 juta dikurangi dengan dividen sebesar 40 juta. Jadi hasilnya adalah 1 miliar 76 juta, ya. 1 miliar 76 juta. Oke, jadi angka ini, ya, 1 miliar 116 juta 157.150 rupiah dikurang dividen 40 juta. Maka hasilnya, nah ini dia 1 miliar 76 juta. Jadi ini angkanya nggak perlu kita hitung dari atas sampai bawah, ya, tinggal mengurangi dividen saja. Dan ini pasti sama, debit kredit pasti sama. Jadi tidak perlu terlalu susah untuk menghitungnya, ya, untuk menghitung post closing. Nah, untuk neraca, ya, kita tinggal hitung, ya, tinggal hitung. Kalau neraca dihitung satu-satu wajar sih, ya. Jadi tinggal kita hitung saja satu persatu itu. Nah,
total long term-nya itu total equity-nya 822, maka total liability sebesar sekian. Ya, kalau untuk neraca, kalau total asetnya kita bisa hitung. Dari mana? Dari angka 116 juta juga. 116 juta, ya di sini angkanya kita kurangi dengan posisi aset yang ada di sebelah kredit gitu ya. Jadi 116 juta dikurang 5 juta sekian, allowance for bad debts dikurang 54 juta, dan dikurang 15 juta, oke, dan dikurang 40 juta, itu hasilnya 1 miliar sekian gitu ya. Ini untuk bagaimana menginput neraca, laporan neraca, post closing, dan laporan perubahan ekuitas dalam satu kali langkah. Lanjut kita bagaimana menginput laporan laba rugi. Baik, lanjut kita ke pengisian laporan laba rugi atau profit and loss statement. Ya, ini berhubungan dengan neraca lajur pada kolom income statement. Seperti ini ya. Nah, kita tinggal pindahkan saja angka-angkanya berdasarkan akun. Oke, kita pindahkan sales 725 juta sekian, kita pindahkan pre-collected, late fees collected, kita pindahkan ya sales discount dan sales return yang posisinya ada di sebelah debit, maka kita anggap ini sebagai pengurang ya atau negatif karena saldo normal penjualan atau sales yang angkanya 4 itu ada di sebelah kredit ya. Oke, kita masukkan terlebih dahulu angkanya ya. Lalu COGS kita pindahkan sebesar 384 juta sekian, free paid dan free paid ya, dan purchase discount. Pak, kok ini minus Pak gitu ya. Pada dasarnya COGS itu kan memang kan saldo normalnya di debit ya, jadi dia COGS nih kita tambahkan, breakfast juga kita tambahkan, purchase discount baru mengurangi. Nah, karena saya ambil posisinya nanti di perhitungan Excel ini, jadi ketika penjumlahannya berarti sebagai pengurang daripada sales gitu, seperti itu ya. Jadi ini minus ini karena rumus perhitungannya di Excel gitu. Oke, kalau kita masukkan dulu, jadi intinya kita masukkan dulu angka-angkanya ya. Ada wage and salaries sampai ke late fees ya. Jadi kita bisa berdasarkan total operating expenses ya. Jadi beban operasi. Kita masukkan angkanya. Oke. Saya buat minus karena beban sebagai pengurang. Nah, lalu ada interest income dan dividend income sebagai pendapatan tambahan. Lalu ada gain loss, interest expense, bank service charge. Ini sebagai beban lain-lain ya. Oke, setelah itu kita masukkan juga income tax expense, pengurang ya beban.
Jadi sebagai beban pajak ya, sebagai beban pajak. Oke, dari sini kita bisa hitung yang pasti besarnya earning after tax laba. Ruginya adalah sejumlah ini, 132 juta sekian. Jadi tidak boleh kita melenceng. Ya, labanya adalah sekian, 132 juta. Jadi bayar bagaimanapun menghitungnya kita sudah tahu jawabannya, gitu kan. Jadi ya kita tinggal hitung saja. Ya, kita tinggal hitung berapa COGS-nya, lalu kita hitung gross profit, kita hitung berapa total operating expenses, kita hitung berapa total other income expense, lalu laba sebelum pajak. Nah, ini jadi laba sesudah pajak, seperti itu. Ya, jadi berdasarkan neraca lajur pada kolom income statement. Termasuk juga untuk membuat jurnal penutup. Nah, nih. Untuk membuat jurnal penutup ada beberapa hal yang kita harus tutup. Pertama, kita harus menutup pendapatan. Kedua, kita harus menutup beban. Ketiga, kita harus menutup laba atau rugi. Yang keempat, kita harus menutup pref atau dividen. Seperti itu. Nah, menutup pendapatan. Bagaimana caranya menutup pendapatan? Kita lihat di kolom income statement pada neraca lajur sebelah kredit. Nah, inilah yang dianggap sebagai pendapatan. Jadi ada 1, 2 ya. Ada interest income, dividend income, purchase, net fees, recollected, dan sales. Yang posisi di sebelah kredit kita tutup, artinya kita pindahkan ke sebelah debit, gitu ya. Kita ketik tanggal 31, kita pindahkan yang tadi ya, mulai dari sales, freight, net fees, dan sebagainya yang ada di posisi sebelah kredit, kita pindahkan ke debit, kan? Nah, lalu ya di kreditnya adalah income summary, gitu. Nah, untuk angkanya gimana? Untuk angkanya ya kita tinggal pindahkan. Sales ya angkanya sama, ya sampai pada dividen income. Nah, lalu income summary-nya bagaimana? Nggak perlu dihitung, cukup angkanya dari sini, ya 766 juta sekian, gitu ya. Jadi tidak perlu kita hitung pakai kalkulator lagi, tinggal masukkan data saja. Terus menutup beban adalah menutup yang ada di posisi debit income statement. Ya, yang di income statement dia posisinya di sebelah debit, kita tutup, maka pindah posisi sebelah kredit ya. Karena dia posisinya sebelah kredit, kita tulis terlebih dahulu debitnya. Debitnya adalah income summary. Nah, lalu posisi sebelah kredit kita pindahkan. Ya sampai ke income tax expense ya. Net fees ya. Oke, sampai ke income tax expense. Termasuk juga angkanya di sebelah kredit kita pindahkan. Kita hanya memindahkan saja angkanya. Oke. Lalu income summary yang posisi sebelah debit sebagai lawannya kita tidak perlu hitung, kita cukup memasukkan angka yang ini, 634 juta sekian ya. Kita tulis sama seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah menutup laba ya, kebetulan posisinya laba, maka
ya, return earningnya bertambah, posisinya sebelah kredit, lalu income summary-nya di posisi sebelah debit, karena laba menambah modal, ya, laba menambah modal, maka return earning-nya ada di sebelah kredit. Seperti itu. Kita masukkan angkanya adalah angka sejumlah laba, ya, sejumlah laba. Nah, lalu menutup apa? Menutup dividen, karena ada dividen sebesar 40 juta. Kita tutup. Dividen mengurangi laba gitu ya. Maka return earning-nya ada di sebelah debit. Di kreditnya adalah dividen. Angkanya 40 juta. Nah, oke, untuk menghitung ini ya kita cukup pakai angka yang mudah saja. Misalnya kan ini 766 juta ditambah 634 juta sekian ditambah 132 juta sekian ditambah 40 juta. Hasilnya 1.573.758.000. Nah, posisi debit dan kredit pasti sama. Nah, jadi menghitungnya tidak perlu satu persatu dari bawah. Tuh ya. Lanjut mengerjakan buku besar setelah penutup. Nah, Pak, kok laporan arus kasnya belum nih? Ya, laporan arus kas saya pribadi sengaja membuat terakhir, ya, karena memang sumbernya tidak berasal dari neraca lajur nanti. Sumbernya untuk laporan arus kas metode direct, metode langsung, itu nanti dari jurnal khusus, gitu ya. Lalu ada yang laporan arus kas metode tidak langsung, itu dari neraca, seperti itu. Jadi saya ingin mengajarkan terlebih dahulu yang sumbernya satu, yaitu dari neraca lajur. Nah, di BBSP atau buku besar setelah penutup, sama sumbernya juga berasal dari neraca lajur, gitu. Nah, jika pada buku besar setelah penutup ini belum diinput saldo awal, ya, tugas kita terlebih dahulu adalah menginput saldo awalnya. Saldo awal ini dari mana? Angkanya kita ambil dari trial balance per 31 Desember, ya. Jadi dari trial balance per 31 Desember. Petty cash saldo awalnya 2.450. Cash in bank saldo awalnya 190 juta sekian. Jadi diambil dari sini ya. Kalau memang sudah diinput di lembar kerja, alhamdulillah. Jadi kita tinggal memasukkan data saja. Nah, bagaimana cara memasukkan data? Memasukkan datanya kita tidak perlu menggunakan kalkulator karena sudah ada semua di neraca lajur. Jika semua saldo awalnya sudah kita input, ya, sudah kita input dari petty cash sampai terakhir income tax expense, ya, maka kita lanjut ke pengisian adjustment entries atau pengisian jurnal penyesuaian. Pengisian jurnal penyesuaian sekaligus mengisi yang trial balance after AJP. Jadi kita lihat petty cash, ya, petty cash tidak ada penyesuaian, jadi lanjut ke trial balance after AJP 2.450. Ya, jadi udah tidak ada data apa-apa. Cash in bank, oh ada nih penyesuaian, kita input penyesuaiannya. Kalau saya selalu menganjurkan ya kita input penyesuaian, lalu kita bisa langsung dapat hasilnya. Itu dari mana hasilnya ini? Jadi input di posisi sebelah debit, ya, kita inputnya tanggal 31, description-nya adjustment, post ref-nya AE, posisi sebelah debitnya 6.270.000. Lanjut balance-nya, nggak perlu kita hitung lagi, tinggal pindahkan. Ini dia balance-nya sebelah debit 196 juta sekian. Itu. Untuk marketable securities,
Kita lanjut, tidak ada data apa-apa. Akun receivable juga tidak ada penyesuaian. Artinya lanjut saja. Allowance for bad debt, oh ada penyesuaian nih, kita isi data penyesuaiannya ya. Oke, sebelah kreditnya 1.644.750, lalu di balance-nya sebelah kreditnya 5 juta sekian. Tuh. Terus employee tidak ada data penyesuaian, kita bisa lewat. Merchandise inventory juga tidak ada, kita bisa lewat. Store supplies, nah ada data penyesuaian, kita input langsung. Ya, adjustment AE kreditnya 4.600.000 langsung ke balance debitnya 3 juta. Ya, lalu prepaid rent. Ya, prepaid rent ada penyesuaian, kita input seperti itu. Ya. Terus prepaid insurance juga sama, ada penyesuaian, kita input. Ya. Oke, paid in tidak ada penyesuaian, kita bisa lewat. Investment lewat, ya, land juga lewat, building juga lewat, ya. Accumulated building ada penyesuaian nih, kita input dia. Vehicle lewat, ya kan. Terus accumulated vehicle juga lewat. Equipment ada penyesuaian, kita input. Oke. Accumulated yang ada penyesuaian, kita input ya, sama, tinggal mindahin data doang. Credit card lewat, accrued akun payable lewat, accrued expense dia ada penyesuaian, kita input. Lalu di income tax payable juga ada penyesuaian, kita bisa input. Oke. Nah, untuk akun real, Bank BNI Medan Loan lewat, common stock lewat. Nah, ini di return earning ya. Nanti return earning untuk saat ini kita bisa lewat. Nanti kita ada ambil data nih. Untuk return earning kita ambil datanya bukan di jurnal, bukan di neraca lajur, tapi kita ambil di jurnal penutup. Nah, ini ada return earning. Ya, karena posting setelah penutup kan. Jadi ada return earning ya, 1, 2 gitu ya. Di jurnal penutup. Kita ambil datanya dari situ. Oke. Kita isi dulu. Closing entry sebelah kreditnya 132 juta sekian. Oke, lalu kita isi data berikutnya. Closing entry juga di sebelah debit sebesar 40 juta. Jadi hasilnya 422 juta sekian. Gitu. Nah, untuk dividen itu kita sudah tutup ya. Dividen kita sudah tutup. Sehingga menjadi 0 ya, dividen kita sudah tutup sehingga menjadi 0. Lalu income summary juga kita ambil dari jurnal penutup. Ini datanya 1, terus 2, lalu 3 ya. Jadi ada 3 data dari jurnal penutup untuk income summary. Kita input 1, kita masukkan sebelah kredit 766 juta sekian, sebelah debit juga 634 sekian, dan terakhir untuk yang laba rugi. Jadi hasilnya income summary adalah 0 gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk menginput sales ya, kita berhubungan juga dengan jurnal penutup gitu, atau menginput akun nominal ya. Jadi untuk menginput akun nominal, kita perhatikan dia ada juga jurnal penyesuaiannya.
Jadi ada jurnal penyesuaiannya, lalu kita tutup gitu. Karena akun nominal semuanya ditutup sehingga menjadi 0. Tapi perlu diperhatikan ada juga kaitannya dengan jurnal penyesuaian gitu, yang harus kita entry terlebih dahulu. Contoh di sales. Di sales tidak ada penyesuaian, maka kita bisa langsung tutup. Bagaimana cara menutup? Tinggal cari lawannya aja. Kalau di sini sebelah kredit, berarti kita input sebelah debit. Itu. Dengan angka yang sama ya di posisi lawannya. Jadi 0. Recollected juga seperti itu. Kita cari lawannya. Sehingga untuk akun-akun nominal itu semua menjadi 0. Ya. Sales diskon. Di sini yang ada penyesuaian itu mulai di water, telepon, and electricity expense. Ya. Kita semua dari sales sampai utility expense kita buat 0. Saya buat 0 ya. Sampai utility expense. Oke. Itu ya. Nah, begitu water and telepon, karena kita ada penyesuaian, kita input dulu penyesuaiannya. Ya, sehingga angkanya menjadi 6.900.000, lalu angka yang 6.900.000 inilah yang kita tutup. Nah, seperti itu. Dan expense juga sama, kita input dulu penyesuaiannya untuk rent expense, baru angka setelah ada penyesuaian itulah yang kita tutup. Ya, supplies expense juga sama, kita input dulu penyesuaiannya, setelah itu angka setelah penyesuaian itulah yang kita tutup. Seperti itu ya. Maintenance juga dia langsung tutup ya, tidak ada penyesuaian. Nah, begitu pula untuk yang lainnya, depreciation expense equipment, insurance expense, bank service charge, dan income tax expense. Jadi seperti itu ya. Ini saya langsung saja untuk menghemat waktu, jadi dianggap kita sudah menginput. Oke. Ya. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Lanjut ke input laporan arus kas dengan metode langsung. Ya. Kalau saya selalu mengerjakan laporan arus kas itu dari bawah. Karena yang dari bawah ini pengerjaannya paling mudah gitu ya. Bagaimana caranya? Kita cari terlebih dahulu kas and equivalent kas per 31 Desember 2018. Caranya dengan menjumlahkan pada neraca lajur cash in bank dengan petty cash. Seperti itu. Ya. Karena di sini hanya ada angkanya di cash in bank dan petty cash. Jika memang nanti ada marketable securities, ini bisa masuk nih. Seperti itu ya. Kita jumlahkan 196 juta sekian ditambah 2.450.000, hasilnya 198 juta sekian. Kita masukkan angkanya. Nah, lalu cash and equivalent cash 1 Desember. 1 Desember itu tidak diambil dari neraca lajur sebelah sini ya. Karena ini adalah 31 Desember ya. Sebelum adanya penyesuaian. Jadi kita ambil dari mana? Kita ambil dari soal ya. Kita ambil dari soal laporan keuangan. Ya, di sini ada neraca saldo 1 Desember. Ya, petty cash-nya 3 juta, cash in bank-nya 182 juta sekian. Jika memang tidak ada di soal laporan keuangan, kalian bisa lihat di soal jurnal atau di soal buku besar. Ini ada datanya. Ya, kita jumlahkan seperti ini.
182 juta sekian ditambah 3 juta, hasilnya 185 juta sekian. Kita masukkan datanya. Nah, jadi cash and equivalent cash 1 Desember sudah dapat, cash and equivalent cash 31 Desember juga dapat. Nah, kita hitung 31 Desember lebih besar daripada 1 Desember, artinya kas itu bertambah. Kita cari selisihnya, kita cari penambahannya. Ya, dikurangi 198 dikurangi 185. Hasilnya 13.050.600. Jadi ada penambahan kas sebesar 13.050.600. Ini kita udah dapet nih. Kuncinya di sini, ya. Tinggal kita analisis dari atas gitu ya. Nah, kita mulai mengisi operating. Ya, arus kas itu kan dibagi menjadi 3 ya. Ada operating, ada investing, ada financing. Ya, operating ini yang berkaitan dengan operasional perusahaan atau toko. Kalau investing yang ada kaitannya dengan investasi berupa pembelian aktiva tetap ataupun penjualan aktiva tetap gitu ya. Lalu di financing yang ada kaitannya dengan permodalan ya, seperti misalnya di sini ada pembayaran kredit pinjaman bank seperti itu. Oke, kita isi. Nah, di operating ada kas masuk, ada kas keluar. Kas masuk di operasional itu berasal dari customer ya, dan berasal dari pendapatan bunga. Nah, from customer ini kita ambil dari cash receipt journal. Ya, kita lihat pada posisi cash in bank-nya ya. Nah, ini dia. Yang berhubungan dengan pelanggan, berarti kan toko kencana, lalu penjualan tunai, lalu toko serasi gitu ya. Jadi ini dia nih angkanya. 17.424 ditambah 15 juta sekian ditambah 16 juta sekian, hasilnya 48 juta sekian ya. 48 juta kita input ke sini seperti itu. Nah, lalu yang berasal dari pendapatan bunga, ini kita bisa ambil dari jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian kan ada tuh yang pendapatan bunga, kita lihat di jurnal penyesuaian ya, adjustment. Nah, ini dia nih, interest income 6.500.000 ya, atau kita bisa juga lihat di neraca lajur. Interest income. Nah, kita bisa lihat di neraca lajur bagian jurnal penyesuaian. Ini ada interest income sebesar 6.500.000 seperti ini ya. Oke. Kita input angkanya 6, bukan 6.500.000 ya, 6.200.000. Oh iya, karena ini kaitannya dengan cash in bank ya. Kaitannya dengan cash in bank, maka ini dia nih angkanya. Jadi angkanya ada di penyesuaian itu sebesar 6.270.000. Itu dapat dari mana? Dapat dari pendapatan bunga ya setelah dikurangi dengan biaya administrasi gitu. Ada penambahan sebesar 6.270.000 di sini di angkanya ya. Jadi bukan di bawah. Oke, kita jumlahkan. Maka sebesar 55 juta sekian. Nah, lalu masuk ke kas keluar ya. Kas keluar di sini ada
kas keluar yang diperoleh dari pembelian dari supplier. Kita ambil di data cash payment ya, pembelian dari supplier itu angkanya yang kita lihat di sini ya, di cash in bank-nya ya, 32.340.000 pembelian dari Dian Persada. Nah, lalu ada pembelian dari PT Nusa Indah 23.300 sekian ya. Lalu ada udah ya. Ya, kita jumlah jadi diperolehlah 55 juta. Kita masukkan datanya. 55 juta mengurangi ya. Ini saya tulis minus karena kaitannya dengan rumus Excel. Nah, lalu employees for service. Jadi yang kaitannya dengan gaji karyawan, ini dia. Jadi ngambil angkanya dari kolom cash in bank ya. Lalu pembayaran kartu kredit ini, lalu pembayaran untuk supplier 800.000. Sorry, pembayaran untuk supplier, bukan supplier ya. Perlengkapan ini datanya ada di kas kecil. Ya. Petty cash journal. Nah, ini dia nih 800.000 ya. Lalu accrued, pembayaran untuk utang biaya 1.675 diperoleh dari ini ya, 450 tambah 750 tambah 475 hasilnya 1.675. Oke. Terus ada pembayaran maintenance. Nah, ini dia 550.000. Kita jumlahkan. Ada lagi pembayaran pajak. Pembayaran pajak itu ada di sini dia, pembayaran pajak sebesar 4.625 ya. Kas keluarnya sebesar 80 juta sekian, maka selisih kas masuk dengan kas keluar di operating adalah 24 juta sekian ya, minus 24.949.000. Lebih besar keluar daripada masuk gitu kan. Lalu kita masuk ke investing, ada kas masuk yang berasal dari penjualan kendaraan. Ini dia angkanya nih. Ini angkanya 49 juta. Kita input 49 juta. Oke, kas keluarnya nggak ada, maka kas masuknya kita totalkan. Lalu dari financing ada kas keluar berupa pembayaran kepada bank BNI ya, itu. Oke, sebesar 11 juta. Nah, lalu cash outflow-nya sebesar 11 juta. Maka net cash flow-nya 11 juta. Ya, kita jumlahkan. Jadi minus 24 juta ya, ditambah 49 juta dikurangi 11 juta. Jadi kita coba nih ya. Sama dengan ini ya, ditambah ini ya, ditambah semua ini ya, hasilnya sama seperti itu dia ya. Jadi hasil akhirnya kita sudah ketahui ya, baru kita bisa cross check dari atas sampai bawah. Baik, demikianlah paparan mengenai cash flow PT Sejahtera secara metode langsung. Nanti untuk kasus lain kita akan belajar bagaimana untuk metode tidak langsung.
Terima kasih. Demikianlah pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, and share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.